Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinan Minai dengan NIM 2402050012 dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran literasi sebagai tugas UTS. Literasi menulis adalah kemampuan seseorang individu untuk menyampaikan pikiran, ide, informasi melalui tulisan terstruktur dengan memperhatikan pilihan kata yang tepat, tata bahasa yang benar. Tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan berpikir kritis dan logis. Yang kedua, mengungkapkan ide dan pikiran. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Dan yang keempat itu, mendokumentasikan informasi. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedua, memperbaiki kemampuan bahasa. Yang ketiga, melatih kreativitas. Dan yang keempat, menjadi sarana komunikasi. Yang pertama produknya itu menulis buku cerita, menulis artikel, dan antologi tulisan peserta didik. Materi yang kedua itu literasi membaca, terbagi menjadi dua kata yaitu literasi. Literasi adalah orang yang mampu memahami, menganalisis apa yang dilihat dan mampu membicarakan kepada orang lain. Sedangkan membaca adalah harus memahami apa yang dibaca dan mampu memahami tulisan di dalam buku tersebut. Jadi literasi membaca adalah mampu memahami teks bacaan tersebut dan meningkatkan kemampuan wawasan. Contohnya yaitu pojok baca, dongeng, mind mapping, dan poster. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan yang ketiga, menumbuhkan minat baca. Yang keempat itu memperluas wawasan dan pengetahuan peserta didik. Materi yang ketiga adalah literasi sains. Sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep sains dan menggunakan pengetahuan ilmiah serta mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Contohnya yaitu peserta didik mampu melakukan praktikum dan peserta didik mengamati tumbuhan yang ada di halaman sekolah. Tujuannya yang pertama, berpikir kritis, dan yang kedua, tidak menyebarkan hoaks, dan yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Materi yang keempat itu literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, memanfaatkan teknologi secara efektif, bijak, dan bertanggung jawab. Contohnya, seperti peserta didik menggunakan aplikasi untuk belajar dan mencari materi. Manfaatnya yang pertama itu mempermudah proses belajar, yang kedua menambah wawasan dan pengetahuan, yang ketiga melatih kreativitas, misalnya membuat gambar dan cerita digital, dan yang keempat membantu siswa mandiri dalam belajar. Literasi yang kelima itu literasi agama, adalah kemampuan memahami, membaca, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membaca Al-Quran sesudah sholat, mengamalkan hal-hal yang baik, yaitu menghargai teman, orang tua. Manfaatnya, yang pertama, membentuk karakter yang lebih baik. Yang kedua, menjadi pedoman dalam bertindak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati sesama lain. Dan yang keempat, menghindari pribadi yang bersifat negatif. Ruang lingkupnya yaitu pemahaman ajaran agama, praktik keagamaan, dan sikap sosial. Materi keenam adalah literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Adapun unsur-unsur yaitu bahasa, adat istiadat dan kesenian, pakaian adat, makanan tradisional, dan sistem kepercayaannya. Nilai dalam budaya seperti budaya mengandung nilai gotong royong, sopan santun, dan toleransi. Manfaatnya literasi budaya adalah yang pertama, menambah wawasan
Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai. Dan yang keempat, menjaga identitas bangsa. Adapun tantangan literasi budaya yaitu yang pertama, pengaruh budaya dari luar, dan yang kedua, kurangnya minat siswa, dan yang ketiga, media pembelajaran yang sangat terbatas. Materi yang ketujuh adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan angka, data, bilangan, dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Adapun tujuan literasi numerasi, yang pertama, meningkatkan kemampuan berhitung, yang kedua, melatih pemecahan masalah, dan yang ketiga, berpikir secara logis dan sistematis. Adapun manfaatnya, yang pertama, mempermudah aktivitas sehari-hari, yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis, dan yang ketiga, membantu memahami informasi dan data. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama, bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, pengukuran seperti panjang, berat, waktu, dan suhu. Yang ketiga, geometri seperti bentuk dan ruang. Yang keempat, yaitu data dan statistik seperti membaca tabel dan grafik. Mungkin itulah materinya yang sempat saya bacakan atau sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.